Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Ketemu lagi dengan Master Ong untuk sesi masih berkaitan dengan ramalan Sio tahun 2025, tahun ular kayu ya. Jadi ini adalah video kedua setelah kemarin Master Ong sudah melaunching video tentang 4 Sio yang hoki. Kali ini adalah 4 Sio yang ciong di tahun 2025. Ya, udah pasti pada ketakutan kalau dengar kata-kata ciong ya. Nanti Mas Ong jelaskan dan Mas Ong harapkan tonton video ini dari awal sampai akhir sehingga tidak salah paham dan tidak menimbulkan perasaan-perasaan gimana gitu ya. Jadi bisa lebih jelas gitu. Oke, sebelum Mas Ong lanjutkan seperti biasanya Mas Ong mengharapkan dukungan dan support dari semua sahabat Mas Ong dengan like, share, komen, dan subscribe channel ini ya, serta nyalakan tombol notifikasinya ya yang bentuk lonceng itu, sehingga nanti kalau Master Ong mengupload video baru maka akan diberitahukan oleh YouTube. Karena ini baru video kedua, masih banyak ramalan-ramalan lainnya di mana nanti masing-masing Sio akan Master Ong bikinkan videonya. Oke, seperti video sebelumnya Master Ong akan membiasakan diri untuk melakukan cleansing energi ya, untuk sahabat Master Ong juga untuk video ini, sehingga nanti video ini mengandung energi positif. Oke, sebelum kita mulai, coba sahabat Master Ong duduk di tempat yang nyaman ya. Duduk dengan bersila ataupun boleh juga dengan duduk di atas kursi tapi kakinya menapak ke bumi, dan kemudian kedua telapak tangan terbuka ke atas seperti ini di atas paha ya, dan usahakan dalam keadaan yang rileks, santai ya, dan kalau bisa pakai headphone ya, headphone yang seperti ini ya, sehingga bisa mendengarkan suara dari video ini lebih jelas. Kalau sudah siap, kita mulai ya dengan cleansing energi untuk sahabat Master Ong. Oke, duduk dengan tenang, santai, dan dengarkan bunyi yang bergema di video ini. Semoga semua energi negatif hilang dari segala lapisan tubuh dan bisa memasukkan energi positif. Semoga semua kerisauan, segala kebingungan di dalam pikiran bisa teratasi dan hilang. Semoga semua yang menonton video ini terberkati oleh Yang Maha Kuasa dan dilancarkan rezekinya, kesehatan, dan keharmonisan keluarganya. Oke, terima kasih sudah mengikuti tadi sesi cleansing ya. Maaf tadi suaranya agak hilang ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan prediksi tentang Sio yang mengalami ciong di tahun 2025, khususnya ketika tahun ular berkuasa ya. Jadi ciong itu apa sih? Master Ong selalu ingin menekankan ya, yang nama ciong itu sebenarnya tidak perlu terlalu ditakutin ya, tapi banyak orang tuh kemudian menganggap yang namanya ciong itu seperti sesuatu yang sudah apa istilahnya sudah kartu mati gitu ya, sehingga banyak yang takut dan banyak juga yang marah-marah kenapa sio saya ciong dan sebagainya ya. Jadi satu hal, prediksi ini atau hitungan-hitungan ini bukan maunya Master Ong ya. Jadi bukan Master Ong maunya oh sio ini ciong, sio ini hoki, enggak. Tapi ini berdasarkan hitungan energi. Jadi pada tahun yang bersangkutan energi mana yang paling kuat, yaitu menjadi energi yang paling hoki ya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau ada energi yang lemah atau energi yang bertentangan dengan energi pada tahun yang bersangkutan, misalnya tahun depan itu tahun ular kayu, itu kan ada frekuensi energinya. Nah, kalau misalnya sio tertentu itu membawa energi basic atau energi dasar yang mungkin saja bertabrakan dengan energi yang apa istilahnya energi yang
sedang berkuasa, sehingga itu terjadilah namanya ciong ya, atau ketidakharmonisan. Nah, namanya ciong itu sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan satu hal sehingga energi kita bisa kembali stabil, bisa kembali harmonis dengan energi alam semesta. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Justru kalau misalnya mengalami ciong, justru itu adalah kesempatan kita untuk merubah ya, merubah segala hal yang buruk dalam diri kita, sehingga malah mungkin dibilang ciong, malah tahun itu bisa saja dia juga tetap mendapatkan keberuntungan atau rezeki dan sebagainya ya. Jadi jangan dianggap pesimis gitu ya, kalau misalnya udah dibilang ciong untuk pada takut, pada gimana gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi namanya sio yang dianggap mengalami ciong itu adalah sio yang harus hati-hati ya pada tahun itu, karena energinya lagi lemah. Jadi kita harus memperkuat ya. Cara memperkuatnya macam-macam, bisa dengan ibadah dan sebagainya ya. Bisa dengan buka aura dan sebagainya. Oke, gitu ya sedikit penjelasan dari Master Ong. Sebenarnya di tahun-tahun dulu juga sudah ada penjelasan-penjelasan tentang apa itu ciong, apa itu hoki dan sebagainya. Sekarang kita akan mulai ya. Master Ong sudah menghitung dan mengukur energi 4 sio yang mengalami ciong di tahun 2025, tahun ular kayu ya. Jadi ada 4 sio, kemarin 4 sio yang hoki, sekarang 4 sio yang ciong. Yang pertama adalah sio yang sio macan ya. Jadi yang pertama adalah sio macan yang mengalami ciong ya. Jadi sio macan tahun 2025, tahun ular kayu itu mengalami ciong ya. Ciongnya dalam hal apa? Jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi karena di dalam video ini ada 3 bagian, yaitu tentang rezeki, keuangan, tentang kesehatan dan keharmonisan. Oke, kita bahas satu-satu. Tentang keuangan terlebih dahulu. Bagi sahabat Master Ong yang sio macan itu memang mengalami ciong. Tapi ciongnya itu lebih kepada hal yang berkaitan dengan keharmonisan ya, atau hubungan dengan orang lain, atau sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal pribadi, perasaan, ya relationship, keluarga, teman dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga ciongnya di bidang kesehatan. Nah, pada tahun 2025, sahabat Master Ong yang bersio macan, secara keuangan itu tidak ada permasalahan yang terlalu berat ya. Jadi malahan di dalam beberapa bulan tertentu itu banyak keberuntungan ya. Jadi ada keberuntungan tentang misalnya dapat job yang mendadak gitu ya. Kemudian mendapat orderan yang mendadak ya, kemudian dapat usahanya berkembang dengan pesat dan sebagainya. Jadi justru di keuangan sahabat Master Ong yang bersio macan ini banyak kemajuannya, banyak hal-hal yang luar biasa malah dibanding tahun sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang sebagai seorang pengusaha pada tahun 2025 ada satu peningkatan justru dari segi omzet dari usahanya maupun pengembangan usahanya. Jadi usahanya mengalami satu kemajuan, dan ada usaha-usaha yang dulunya mungkin sudah tidak jalan sekarang malah jalan gitu. Dan juga ada usaha yang malah kita anggap tidak berkembang malah jadi berkembang ya. Jadi dari segi usaha itu bagus sekali. Nah, misalnya juga di misalnya bulan April, kemudian di bulan Agustus dan bulan September ya, itu ada apa istilahnya kemajuan di bidang keuangan ya. Jadi ada investasi baru ya, jadi ada investor yang datang, kemudian usahanya berkembang ya. Dan ini satu hal yang bagus bukan ya. Jadi ciong tidak selalu tentang hal yang buruk ya. Jadi ada satu sisi yang baik, ada satu sisi yang kurang baik gitu. Nah di 3 bulan ini sio macan ini mengalami booming keuangan, mendapatkan bonus-bonus keuangan yang luar biasa di tahun 2025 ya. Dan bahkan mungkin melampaui ya mereka-mereka yang hoki ya. Jadi kekuatan energi, istilahnya rezeki bagi sio macan ini justru sangat bagus gitu. Oke. Jadi buat karyawan juga sebenarnya di tahun depan tuh ada promosi-promosi jabatan ya. Ada kemudian yang ingin punya rumah itu akan mendapatkan rumah ya. Dan kemudian ada yang mungkin ingin berwisata ke luar negeri, itu ada mendapatkan peluang itu dan sebagainya. Nah,
Kemudian yang ciong itu di mana? Ciong itu di jodoh ya. Jadi yang sio macan tahun depan itu memang kalau masih sendiri ya. Kalau yang masih sendiri itu memang ada permasalahan di jodoh ya. Jadi tahun depan itu masih belum bisa ketemu dengan jodoh sejati ya. Mungkin ada kamu mengalami namanya pacaran gitu, tetapi kemudian tidak bertahan lama ya. Dan mungkin ada juga orang yang ingin dekat sama kamu, tetapi kemudian tidak jadi ya. Nah, sepanjang tahun 2025 ini memang jodoh untuk sio macan agak kurang gitu ya. Sehingga ya mungkin harus bersabar ya, belum ketemu yang terbaik ya. Lebih bagus kan kita istilahnya menemukan sesuatu yang tidak, istilahnya misalnya kita suka sama seseorang, ternyata orang itu tidak baik ya, kemudian tidak jadi, kan lebih bagus begitu daripada kemudian sudah pacaran atau sudah menikah malah berantakan ya. Jadi di dalam keharmonisan keluarga, misalnya yang sudah berkeluarga, itu ada problem di mana terjadi banyak kesalahpahaman ya. Jadi sering ada cekcok ya, sering ada istilahnya pertengkaran yang kadang-kadang dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh gitu ya, yang sebenarnya tidak harus jadi masalah tapi jadi masalah. Ditambah lagi ada campur tangan dari keluarga ya, misalnya mungkin dari saudara dan yang lainnya, sehingga pada tahun depan ya buat yang sio macan, yang ciong itu harus hati-hati di keharmonisan keluarga, terutama mereka yang sudah menikah ya. Dan tentu saja ini sifatnya umum ya, ramalan Master Ong ini sifatnya umum, sehingga mungkin tidak semua sio macan juga demikian ya. Tergantung pasangannya apa, kemudian tergantung juga elemennya apa dan sebagainya ya. Jadi tidak semua sio macan, kalau misalnya ada 1 juta orang sio macan semuanya mengalami ciong, yang enggak juga. Ada juga yang biasa-biasa saja, ada juga yang ini ya. Tetapi ini sebagai satu peringatan aja bahwa ada satu ketidakharmonisan energi di dalam hubungan keluarga ya. Jadi mungkin sering terjadi pertengkaran tadinya ya, kemudian juga dengan anak terjadi satu ketidakharmonisan ya, dan keluarga yang lain juga demikian, sering ada cekcok dan pertengkaran di tahun depan karena ada satu aura yang panas di sana ya. Nah, ini tentu saja bisa diatasi dengan lebih banyak berkomunikasi satu sama lain, suami istri dengan keluarga dan lain-lainnya ya, sehingga kesalahpahaman itu tidak menjadi besar, tidak menjadi dari tadi api kecil jadi api besar gitu ya. Jadi kalau dari awal sudah diatasin itu pun akan baik gitu. Nah, bagi yang sedang pacaran ya, ini juga hati-hati ya, kemungkinan besar untuk misalnya terjadinya PHK lagi, terjadinya pemutusan ya, tidak jadi. Mungkin di tahun ini juga kamu akan melihat warna asli dari pasangan kamu. Jadi yang tadinya mungkin kamu lihatnya semuanya baik-baik aja, ternyata ada sifat-sifat tertentu atau hal-hal tertentu yang membuat kamu itu menjadi berpikir ulang untuk melanjutkan hubungan ya, sehingga bisa terjadi satu ketidakharmonisan di sana. Tapi bisa juga karena godaan ya. Jadi ada godaan orang ketiga di dalam hubungan kalian ya, sehingga bisa terjadi satu pertengkaran yang kemudian akhirnya putus ya. Ini tentang keharmonisan jodoh buat sahabat Master Ong yang bersio macan. Kemudian di kesehatan ya. Oh ya, sebelumnya bulan apa yang perlu diwaspadai untuk jodoh ini adalah di bulan 4, kemudian di bulan 7 dan di bulan 10 ya. 3 bulan ini harus hati-hati, di sana terjadi banyak sekali konflik-konflik hubungan, baik antara yang sudah pacaran atau yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan. Oke? Selanjutnya yaitu sio macan tentang kesehatan ya. Kesehatan yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan darah ya. Mas On juga bingung kaitan sama darah itu apa ya. Mungkin darah itu mungkin bisa hati ya, bisa juga mungkin ke jantung ya. Ya pokoknya wilayah ini yang harus hati-hati gitu ya. Jadi ada kemungkinan memang di tahun depan itu mengalami satu pengeluaran di bidang kesehatan. Jadi ada drop ya. Jadi ada satu persoalan kesehatan yang mengganggu. Tentu saja kalau kita tidak sehat ya otomatis kan mengganggu keuangan kita juga gitu ya. Uang yang kita punya harus dipakai, kemudian juga kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya tentu saja ini akan menyebabkan persoalan ya, kesulitan. Nah makanya karena ada dua hal yang
riskan tahun depan untuk sio macan, maka sio macan dikategorikan sebagai sio yang mengalami ciong atau ketidakselarasan ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi coba sahabat Master Ong yang bersio macan ya harus lebih berhati-hati, jaga kesehatannya ya. Karena ada kemungkinan yang sifatnya darah ya. Jadi sifatnya darah bisa aja mungkin harus rawat inap, harus istilahnya mengalami satu perawatan yang lebih besar, tentu saja biaya juga jadi lebih besar dan sebagainya di tahun depan ya. Jadi harus lebih hati-hati ya kalau misalnya dijaga dari sekarang olahraganya, kemudian jangan meremehkan penyakit-penyakit yang mungkin selama ini dianggap sudah sembuh, tapi ternyata nanti bisa kambuh lagi. Jadi harus diperhatikan semuanya. Oke, itu sio pertama yang mengalami ciong adalah sio macan. Nah, Mas Tong ingatkan ya, urutan ini bukan berarti yang paling berat ya. Ini hanya urutan untuk gampang menyebutkan saja. Selanjutnya adalah sio yang mengalami ciong, tentu saja adalah sio ular ya. Sio ular seperti setiap tahun kalau misalnya sio yang berkuasa itu pasti ciong ya. Kenapa begitu? Karena memang kalau kita baris berbaris itu sio ular itu paling depan gitu ya. Jadi kalau paling depan kayak kita kalau misalnya di ruang kelas, kalau misalnya kita duduk paling depan, depan kita ada guru, kemudian kita lakukan kesalahan ya paling kelihatan gitu ya. Jadi yang sio ular ya karena ini adalah tahunnya sio ular yang paling depan ya pasti sio ular akan sangat jelas kelihatannya. Nah, apa saja sih yang ciong dari sio ular di tahun depan ya? Yang pertama adalah tentang keuangan. Jadi sio ular itu mengalami satu permasalahan di keuangan ya. Jadi lampu merah ya, ada satu pengeluaran keuangan yang besar di tahun depan. Ya, ada kemungkinan usaha mengalami satu kendala atau kemacetan ya. Jadi ada piutang mungkin yang nggak dibayar sama orang, mungkin yang tadinya kita baru mau mulai satu usaha, ternyata uang kita dilarikan oleh partner kita, ya ada pengkhianatan. Kemudian misalnya ada juga mungkin produk yang ingin kita pasarkan ternyata tidak laku gitu ya. Sehingga keuangan buat sio ular itu memang lampu merah gitu ya. Jadi yang tadinya ingin berkembang malah mengalami satu permasalahan yang besar gitu ya. Kemungkinan misalnya kalau sahabat Mas Soong yang bersio ular yang berusaha sendiri atau wira swasta, kemungkinan untuk usahanya itu mengalami satu violet itu sangat besar. Jadi harus dijaga dari sekarang. Ya, coba diperhatikan hal-hal yang tidak ada istilahnya tidak ada kaitannya dengan usaha, sebaiknya dikurangi pengeluarannya. Jadi nanti tahun depan tuh ada pengeluaran yang memang sangat besar berkaitan dengan masalah usaha. Sedangkan bagi sahabat Mas Toong yang bekerja dengan orang lain juga harus hati-hati. Mas Toong melihat di sini ada kemungkinan perusahaan yang tempat kamu bekerja itu mengalami satu violet dan kamu mengalami satu PHK. Atau mungkin kamu merasa bahwa ingin keluar dari satu perusahaan dan ingin cari pekerjaan lain, tetapi tidak dapat gitu ya. Jadi tahun depan itu memang untuk pekerjaan agak sulit bagi sahabat Mas Toong yang bersio ular kalau mau cari pekerjaan baru. Jadi kalau bisa pertahankan tempat yang lama. Ya meskipun mungkin tidak nyaman, meskipun gajinya kecil, tetaplah bertahan. Kalau misalnya kamu pindah keluar dari perusahaan itu kemungkinan besar untuk mendapatkan usaha baru atau pekerjaan baru itu agak susah gitu ya. Nah, bagi yang usaha juga kalau bisa jangan terlalu berambisi tahun depan, jangan terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu atau membuka satu usaha yang tidak perlu, fokus saja pada usaha yang ada karena ini ada lampu merah, kemungkinan mengalami banyak masalah keuangan di tahun depan. Jadi, keuangan sio ular memang mengalami satu titik yang rendah atau menurun gitu. Jadi, ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh apalagi misalnya di bulan Mei, kemudian di bulan Oktober dan di bulan 12 ya atau Desember itu ada kerugian yang besar di bidang keuangan. Hati-hati di sana. Ya, dan selanjutnya adalah hal tentang jodoh ya. Sio ular yang masih sendiri ya, masih belum bisa menemukan jodoh sejati ya. Jadi mungkin berharap bisa segera punya jodoh ya, tetapi tidak ketemu-ketemu gitu ya. Belum bisa dapatkan jodoh yang pasti gitu. Nah, kalaupun ada itu tidak bertahan lama ya. Kalaupun ada misalnya ternyata mau pacaran ternyata nggak jadi dan sebagainya ya. Jadi harap bersabar.
jangan apa istilahnya putus asa ya. Mas Ong lihatnya kemungkinan besar di akhir tahun mungkin nanti ada ya, tetapi untuk bertahan itu memang agak sulit. Jadi banyak sekali godaan dan gangguan gitu ya. Nah, bagi yang berkeluarga juga hati-hati dengan orang ketiga ya. Tahun depan ada kemungkinan terjadinya banyak kasus perselingkuhan. Ya, mereka yang sio ular harus hati-hati karena apa yang kamu lihat di depan itu belum tentu apa yang kamu dapatkan di belakang ya. Jadi berhati-hatilah bagi yang sudah berkeluarga juga. Coba diperkuat hubungan keluarganya sehingga tidak terjadi niat-niat untuk istilahnya selingkuh, niat-niat untuk memberikan harapan ke pihak-pihak yang lain gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, hubungan dengan sesama keluarga juga harus dijaga ya. Ada potensi untuk terjadinya miskomunikasi ya mungkin terutama kepada saudara-saudara seperti misalnya abang, adik ya itu ada percecokan yang Mas Tolong lihat. Misalnya di bulan Agustus, kemudian di bulan September itu ada apa ya peningkatan hawa yang panas di dalam keluarga ya. Jadi baik yang sudah berkeluarga maupun yang hubungan dengan sesama atau hubungan dengan saudara itu ada aura yang panas ya sehingga kemungkinan besar untuk gampang tersulut emosinya itu atau misalnya terjadi satu kebencian atau satu permusuhan itu besar sekali. Jadi harap bersabar ya, belajar sabar, belajar untuk mengerti ya sehingga bisa meredam emosi tersebut ya. Itu tentang jodoh atau keharmonisan ya. Kemudian di bidang kesehatan ya, di kesehatan untuk sio ular tahun depan walaupun ciong tetapi di kesehatan tidak terlalu menjadi masalah ya. Meskipun ada apa istilahnya ada sakit ya, tapi sakit-sakit yang kecil misalnya flu dan sebagainya itu hal yang biasa gitu. Misalnya di bulan April, kemudian di bulan Mei ya dan di bulan Agustus ya, itu cenderung agak lemah sehingga sering mengalami sakit ya, terutama misalnya di wilayah kepala ya, kemudian di wilayah perut ya, itu sering ada sakit-sakit di sana. Tetapi masih skala kecil sehingga tidak perlulah ke dokter atau perlu harus rawat inap atau perlu mengeluarkan biaya lebih besar. Jadi hanya dengan obat-obatan lokal atau obatan biasa aja sudah bisa sembuh gitu ya. Jadi penyakit-penyakitnya masih bisa ditangani dengan baik. Nah, secara kesehatan sio ular memang di tahun 2025 itu cukup prima ya. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan itu tidak terlalu mengganggu gitu. Yang jadi masalah adalah di keuangan dan di keharmonisan keluarga ya atau hubungan dengan orang lain. Itu yang perlu menjadi konsen perhatian dari sio ular ya. Jadi coba belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih mengerti, belajar lebih menghormati, belajar untuk lebih mendengarkan ya sehingga mudah-mudahan bisa mengatasi persoalan yang akan terjadi. Oke? Oke, selanjutnya sio ketiga yang mengalami ciong di tahun 2025 adalah sio monyet ya. Sio monyet ini tahun depan memang mengalami ciong ya dan ciongnya lumayan gitu ya. Jadi secara energi memang sangat lemah ya, terutama misalnya di kesehatan ya dan di keuangan ya. Ini banyak permasalahan di sana. Jadi sio monyet mengalami ciong atau ketidakharmonisan dengan tahun ular 2025 ya di bidang keuangan dan di bidang kesehatan. Di bidang keuangan itu memang sio monyet akan apa ya? Kalau misalnya Anda itu seorang karyawan, itu kemungkinan besar ada satu kendala di perusahaan ya. Jadi ada persoalan di perusahaan, mungkin kamu akan mengalami satu istilahnya cekcok ya dengan pimpinan, dengan rekan kerja ya. Karena mungkin menurut pandangan kamu itu harusnya tidak seperti ini, tetapi perusahaan melakukan hal yang sebaliknya dengan keinginan kamu ya. Sehingga terjadi satu apa pertengkaran, keributan gitu ya yang pada akhirnya mungkin kamu bisa mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja ya dan sebagainya. Jadi coba diperhatikan jangan terlalu terbawa emosi ya karena kamu hanya kerja sama orang lain ya ikutin aja apa maunya bos gitu ya. Kalau kita masih ingin bekerja di sana gitu ya. Nah, kemudian juga buat yang ingin cari kerja misalnya tahun depan ya memang agak sulit ya.
agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi jangan putus asa. Memang Mas Ong juga lihat ada yang berhasil, tapi banyak juga yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang diinginkan gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sudah bekerja di satu tempat, kalau bisa tuh jangan istilahnya jangan ya, apa ya, jangan pindah-pindah kerja gitu ya, itu akan menyebabkan masalah nantinya. Sehingga kamu tidak bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa, yang kamu harapkan ya, akhirnya malah nganggur jatuhnya. Sedangkan bagi sahabat Mas Toong yang bersio monyet, yang berwirausaha atau, apa ya, pengusaha gitu ya, itu harus hati-hati sama orang sekitar ya, harus hati-hati sama orang sekitar. Tahun depan itu banyak sekali ada yang, melakukan pengkhianatan ya, mungkin ada yang membobol keuangan perusahaan, ada yang melarikan uang perusahaan ya, ada piutang yang nggak ketagih ya, yang, orang sudah berjanji komitmen ya, ingin bayar tapi akhirnya nggak jadi bayar ya, dan sebagainya. Dan kemungkinan juga, ada produk atau usaha perusahaan yang mengalami kemacetan ya, yang tadinya apa, istilahnya penjualannya bagus, tiba-tiba, mengalami satu, kemandekan atau tiba-tiba menurun omsetnya ya. Mungkin karena ada persaingan atau mungkin ada hal lain yang misalnya kualitasnya kurang baik dan sebagainya. Jadi banyak sekali kendala di dalam usaha tahun depan dari, sahabat Mas Toong yang bersio monyet ya. Nah, saran Mas Toong sih untuk tidak terlalu ekspansi perusahaan, tetapi menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan ya. Sehingga perusahaan bisa setidaknya masih bisa diselamatkan ya, keuangan masih bisa diselamatkan gitu. Ya memang ada penurunan, omset, otomatis ada terjadinya satu penurunan pendapatan di tahun depan buat sio monyet ya, dibandingkan tahun sekarang ini gitu ya. Jadi, harus lebih banyak saving, harus lebih banyak berpikir ulang jika ingin keluarkan uang ya. Apalagi misalnya di bulan, Mei ya, kemudian di bulan Juli ya, dan di bulan, Oktober ya, itu ada sejumlah kerugian besar di bidang keuangan untuk sio monyet yang harus diperhatikan. Demikian juga tadi yang karyawan ya, itu ada kerawanan-kerawanan di sana. Ya, coba mulai dari sekarang ya lebih banyak nabung, lebih banyak simpan, jangan boros ya, sehingga nanti kalau diperlukan kita punya uang untuk merecovery semuanya ya. Eh, Sahabat Mas Toong yang bersio monyet memang kalau ada yang misalnya berinvestasi tuh ya di saham atau di kripto dan sebagainya, sebaiknya mulai dari sekarang jangan terlalu apa istilahnya jor-joran ya. Karena tahun depan waspada, hati-hati ya bisa mengalami satu kerugian di sana. Terutama karena adanya pengkhianatan-pengkhianatan dari orang yang sekitar kamu. Jadi jangan gampang percaya sama orang-orang yang bermulut manis di sekitar kamu ya. Tapi kamu harus percaya sama insting dan batin kamu sendiri ya. Kira-kira nih orang jujur atau tidak gitu. Oke. Kemudian tentang apa namanya jodoh ya, jodoh buat sahabat Mas Dong yang bersio monyet atau keharmonisan itu tidak ada masalah ya. Yang belum punya pacar kemungkinan tahun depan bisa punya pacar ya, bisa punya apa orang yang disukai ya, yang tadinya mungkin sudah putus ya sekian tahun akhirnya bisa dapat pacar baru gitu ya. Dan sedangkan yang sudah pacaran juga kemungkinan besar akan menikah tahun depan ya. Dan yang berkeluarga ya, Mas Tong tidak melihat ada masalah apa-apa ya, dan keluarga bisa saja berjalan dengan harmonis ya, hubungan antar keluarga juga nggak apa-apa ya. Dan juga, kemungkinan besar kalau yang belum punya anak akan mendapatkan anak tahun depan ya. Dan, pada saat itu ya yang menjadi konsen itu adalah kalau misalnya, sudah punya, pacar, kemudian, udah mau punya anak, ternyata ada permasalahan keuangan. Nah, ini kan jadi problem ya. Ya pasti akan menjadi satu hal yang berat gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, apalagi misalnya di bulan, ya kalau kalau jodoh memang tidak ada masalah ya buat sahabat Mas Ong ya, yang bersio monyet ya, tahun depan itu misalnya di bulan, Februari, kemudian di bulan, April dan di bulan Mei itu yang belum ketemu jodohnya akan ketemu jodohnya, yang belum, punya baby akan mendapatkan kabar baik di situ ya. Kemudian mungkin yang ingin melangsungkan pernikahan mungkin akan terjadi di bulan-bulan itu. Jadi ciongnya sahabat Mas Toong yang bersio monyet itu hanya di 2 bidang, yaitu di bidang keuangan dan kesehatan ya. Jadi di jodoh
keharmonisan itu baik-baik saja gitu, tidak ada persoalan yang berbahaya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di bidang kesehatan ya. Iya, buat sahabat Master Ong yang bersio monyet, di bidang kesehatan harus sangat diperhatikan, terutama di daerah perut ya, atau kayaknya Mas Ong melihat kayak misalnya ada penyakit yang harus dirawat gitu, dan kemudian di apa istilahnya, di jantung ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi tahun depan itu ada persoalan yang cukup gawat di kedua hal ini, yang bisa mengakibatkan kita mungkin harus mengeluarkan uang yang cukup besar ya. Jadi bagi sahabat Mas Ong yang bersio monyet yang mungkin selama ini punya riwayat nih, saya sakitnya sering sakit misalnya ma atau sering sakit nyeri di dada dan sebagainya, itu coba diperiksa, coba di apa istilahnya, lebih ditelatenin lagi, lebih diperhatikan lagi, jangan dicuekin ya. Ya, kemungkinan besar mungkin ada persoalan di sana sehingga nanti kalau misalnya dicuekin masalah jadi besar ya, yang akibatnya menjadi hal yang buruk. Nah, bulan yang perlu diwaspadai itu adalah bulan 6, kemudian bulan 8 dan bulan 11 ya tahun depan, buat kesehatan yang sangat apa istilahnya, perlu dikhawatirkan untuk sahabat Mas Ong yang bersio monyet ya, yang mengalami ciong. Oke, demikian sahabat Mas Ong yang bersio monyet. Selanjutnya sio yang mengalami ciong yang terakhir adalah sio babi ya. Sio babi akan mengalami ciong tahun depan, tahun ular kayu 2025 ya. Jadi sio babi ini ciongnya apa? Sio babi ini ciongnya adalah ciong jodoh ya. Ciongnya ciong jodoh ya. Oke. Jadi kita bahas dulu ya dari keuangan. Nah, tahun depan buat sahabat Mas Ong yang sio babi, nanti mungkin detailnya atau yang lebih panjang ya, meskipun semua ini sifatnya umum, nanti ada di ramalan masing-masing sio ya, nanti itu dibahas lebih detail. Nah, untuk sio babi di keuangan itu sebenarnya pada awalnya ya, pada awal tahun sampai pertengahan tahun itu sebenarnya nggak ada problem apa-apa keuangan. Tetapi kemudian di pertengahan tahun itu ada terjadi penurunan ya. Jadi kalau misalnya ya sahabat Mas Toim sio babi ini ada pengusaha, itu ada mengalami penurunan omset usaha yang sangat signifikan ya. Dan bahkan ada kerugian di beberapa produk gitu ya. Produk-produk yang kemungkinan harus ditarik dari pasaran ya, karena mungkin kualitasnya kurang bagus atau ada persoalan hukum di situ ya, sehingga usahanya terpaksa ditunda gitu. Jadi usaha dari sahabat Mas Toong yang bersio babi ini tahun depan itu kemungkinan terjadi satu masalah itu yang berkaitan dengan hukum ya. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, bagi yang karyawan tahun depan kalau misalnya masih mungkin berhenti kerja gitu ya dan ingin cari pekerjaan, itu akan sangat sulit untuk dapatkan pekerjaan. Jadi coba pertahankan pekerjaan yang sudah ada ya, rajin-rajin aja ya, mudah-mudahan nanti ada perubahan di sana ya. Dan bagi yang mungkin ingin cari pekerjaan baru ya itu ya, kalau misalnya mau berhenti pikir-pikirkan dulu ya. Jangan berhenti dulu karena tahun depan kurang baik ya. Kalau misalnya berhenti kerja nanti mau cari kerja lagi itu susah ya. Sebaiknya tidak dilakukan. Oke, dan bulan yang perlu hati-hati yaitu bulan September dan Oktober ya. September dan Oktober, 2 bulan ini harus perhatikan, terutama yang berkaitan dengan kasus hukum itu harus diperhatikan sehingga tidak akan mengganggu situasi keuangan ya. Dan Mas Om melihat memang ini cukup besar ya masalahnya, tetapi pada akhirnya bisa diatasin juga oleh sahabat Mas Toong yang bersio babi. Nah, yang kedua adalah masalah jodoh. Masalah jodoh sio babi ini yang jadi masalah ya. Jadi ada kemungkinan yang sudah berkeluarga, hati-hati, ada kemungkinan terjadi perpisahan ya. Itu sangat besar sekali karena keributan di rumah tangga, juga karena perselingkuhan ya. Dan ini banyak sekali kasusnya. Oleh karena itu coba dari sekarang juga harus apa ya? Harus benar-benar lah jaga keharmonisan keluarga ya. Mas Om melihat bahwa ini akan menjadi satu problem yang membuat kamu itu jatuh gitu ya, karena masalah misalnya yang berkeluarga ya, kemudian terjadi satu persoalan perceraian
atau persoalan misalnya keributan di keluarga yang mengakibatkan akhirnya keluarga itu bubar, ya, itu membuat kamu itu stres, down, dan kemudian jatuh. Dan inilah yang akan menyebabkan kamu itu di usaha pun menjadi, apa ya, jadi ya kayak nggak punya semangat gitu ya, dan bekerja juga nggak ada semangat, sehingga secara keuangan pun juga akhirnya mengalami satu persoalan yang besar gitu ya. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Masalahnya mungkin akan muncul di bulan Mei ya, kemudian di bulan Agustus ya. Di 2 bulan ini kemungkinan besar persoalan keluarga yang sangat besar itu, prahala keluarga yang besar ini akan muncul. Jadi harus diperhatikan dengan baik ya. Kemudian untuk sahabat Master Ong yang bersio babi di masalah kesehatan ya, kesehatan untuk sio babi tahun depan itu banyak gangguan di bagian kepala dan di bagian lambung ya. Dan mungkin ini berkaitan dengan persoalan tadi di keuangan maupun di jodoh ya, yang akibatnya stres ya, akibatnya banyak pikiran sehingga ya masalah-masalah banyakkan di pikiran dan di apa, lambung gitu ya, mungkin maag dan sebagainya. Nah, tetapi memang masalah, apa istilahnya, masalah kesehatan tidak terlalu besar ya, tidak sampai menyebabkan harus mengeluarkan dana yang besar untuk perawatan kesehatan. Jadi hanya mungkin ya, apa, sifatnya ringan-ringan saja ya, tetapi kalau dibiarkan pun juga stres yang berkepanjangan pun akan menjadi masalah bukan ya, akan malah menimbulkan satu persoalan tersendiri dalam kehidupan ya. Jadi, cobalah, berpikir secara tenang, ya, berpikir secara istilahnya logika gitu ya, jangan terlalu terbawa perasaan, ya, sehingga, kemungkinan untuk mengalami satu sakit yang parah pun akan berkurang ya. Dan bulan yang harus hati-hati adalah di bulan Maret ya. Ada kemungkinan, sakitnya agak lumayan tetapi, tidak sampai harus di apa istilahnya, di rumah sakit ya. Jadi, coba diperhatikan. Nah, sahabat Master Ong semuanya demikian, Shio Yang Ciong, pas Shio Yang Ciong di tahun 2025, yaitu shio monyet, shio macan, shio ular, shio monyet, dan shio babi ya. Sekali lagi Master Ong katakan, yang namanya ciong itu adalah ketidakharmonisan antara energi manusia dan energi alam semesta, sehingga terjadi bentrokan. Nah, karena terjadi bentrokan, ya namanya bentrokan ya, akibatnya ya bisa banyak hambatan, kesialan, dan sebagainya. Nah, tentu saja alam semesta ini memberikan satu peluang buat kita untuk bisa ngatasin ya. Jadi tidak ada yang namanya sakit tanpa obat. Demikian juga kalau sahabat Mas Tong yang mengalami ciong juga pasti ada obatnya ya. Obatnya apa? Ya, itu banyak sekali ya, tergantung persoalannya apa. Bagi yang ingin konsultasi secara langsung dengan Mas Toong, silakan hubungi Mas Toong di Instagram yang ada di YouTube ini ya. Kita cari sama-sama solusinya bagaimana ya, medianya apa dan sebagainya sehingga persoalan yang dihadapi oleh sahabat Mas Toong bisa kita atasi sama-sama. Oke, sedangkan bagi yang belum like, share, komen, dan subscribe silakan dilakukan. Dukung terus channel Master Ong sehingga bisa Master Ong bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan Master Ong dan juga sharing pengetahuan kepada semuanya sehingga kita semua bisa lebih sukses, lebih bahagia, lebih sejahtera ya, lebih harmonis ya antar sesama dan juga dalam keluarga ya. Oke, demikian video kali ini Pak Shio Yang Ciong. Mas Ong minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada salah kata ya. Ya sebagai manusia mungkin ada ya, pasti ada kesalahan gitu ya. Dan ini boleh dipercaya, boleh tidak ya, terserah ya. Mas Ong tidak pernah memaksakan keyakinan Mas Ong kepada siapapun. Tapi kalau misalnya sahabat Mas Ong merasa bahwa ini berguna untuk mengantisipasi, silakan ya. Tapi jangan marah-marah, jangan kesel-kesel ya. Ini adalah kalau misalnya kurang sesuai, ya udah anggap sebagai tontonan belaka. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video ramalan selanjutnya. Salam semesta.